Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu, memberikan yang terbaik semuanya. Terima kasih buat kasih setiamu. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berikan lagu dari Allah. Setiap janjimu, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Katakan bersama-sama terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih
kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu sehingga kami boleh bangun pagi tadi dengan tubuh yang sehat, dan Kau masih memperbolehkan kami untuk berkumpul di hall ini untuk melakukan ibadah sesi 4 Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua itu hanya oleh karena kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Engkau berkati, kiranya pujian-pujian yang akan kami angkat, akan kami nyanyikan, boleh meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Bapa, tak lupa juga kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau selama retret kaum muda 3 hari ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka Tuhan, menguatkan mereka selalu Tuhan, menyadarkan mereka selalu Tuhan, bahwa pelayanan mereka harus didasari dengan kesetiaan dan ketulusan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah sesi 4 kali ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman masih tetap semangat? Teman-teman dipersilakan untuk tetap berdiri. Mari bersama-sama kita sorak-sorakan nama Tuhan, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperangan di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Supaya Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperangan di kita. Bertepuk tangan, bersepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Musik puji Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan
kita Tuhan yang besar, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang di atas segala Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menaklukkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari bersama-sama kita menceritakan kemuliaan Tuhan di seluruh bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Tangan bagi nama Tuhan ini dan selamanya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang menjadi kerinduan kita untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama-sama kita menyembah Dia, memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, Kau setia dalam kehidupan kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Teman-teman di belakangku bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan lebih sungguh-sungguh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengasihi-Mu Tuhan, mencintai-Mu dalam segala keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Teman-teman dibiasakan duduk kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Masih bisa kuat untuk mendengar sharing firman Tuhan? Yang bisa, katakan. Wah, coba saya mau tes coba ya. Saya turun aja. Ya. Ini ada kuis apa ini? Enggak. Cuman ingin tahu aja. Masih bisa fokus enggak? Ya, kalau saya turun begini maksudnya supaya saya bisa lihat tayangan itu, ya. Karena tidak terlihat dari atas sana. Ya. Coba sih kalau saya bilang amin, haleluya begitu ya. Kalau saya bilang haleluya, amin begitu ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, mari Vincent. Coba jawab pertanyaan yang di layar dengan cepat. Ya, kita ingin tahu, coba. Ya, mari Vincent silakan klik yang pertama. Ya, saya bacakan ya. Ya, silakan. Kesucian identik dengan warna? Warna bendera Indonesia adalah merah? Keras. Salju warnanya? Sapi minumnya? Mantap. Ada yang bilang susu? Kok tadi kelihatan dengar susu ya? Siapa yang bilang susu? Ngaku? Jujur? Nah. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Oh, iya. Coba fokus lagi, fokus lagi. Ya, mari Vincent, mari lihat. Coba dengan cepat. Pegunungan identik dengan warna? Lapongan bola warnanya? Daun dan rumput warnanya? Harimau makannya? Siapa yang jawab rumput tadi? Baik, yuk tadi backing vokal berdiri di depan lagi coba. Biar mereka semangat ya. Backing vokal berdiri di depan, saya pandu. Yang di sini wanita berdua, yang di sana laki dua tadi. Ya, wanita di sana, laki-laki di sini. Dekat gitu ya. Ya. Saling berhadapan, bukan berhadapan. Seperti menghadap ke kanan. Ya. Yang sini menghadap ke sana. Pegang pundaknya. Pegang pundaknya. Ya, pegang pundaknya. Pundak itu di sini. Ya, kalau di sini jidat, ya. Nah, selama lagu dinyanyikan, ya, drumnya nanti waktu refrainnya saja ya. Ya, jadi waktu lagu dinyanyikan di ayat, tepuk aja pelan-pelan. Ya, pakai dua tangan gitu ya. Lagunya coba. Pakai dua tangan, boleh satu tangan. Nanti pindah ya, ayat yang kedua ya. Kemudian waktu refrain, berikan pijatan yang terbaik, ya. Mau keras, tapi begini sebentar. Yang di depan, kalau ingin keras begini ya. Nah, kalau kekerasan begini ya. Juga, gitu ya. Ini contoh ya. Oke. Sambil nyanyi ya. 1, 2, 3. Tepuk bahunya.
jangan di ladangnya Tuhan. ya, Roh Kudus yang beri kekuatan, ya, yang mengajar dan menopang. Pindah, ganti, ya, ganti, balik. Ayo balik. Nah, Kita bersamamu Tuhan, iya, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Balik lagi, berikan yang terbaik, keras. Pikat yang kuat. Ayo, berikan yang terbaik. Menjadi hidupku. Kerasan apa enggak? Balik lagi. Mana kepala? Oke. Lihat? Ya. Ada yang marah tadi ya? Sakit dulu ya. Ayo, lakukan seperti ini untuk kalian semua. Berdiri semua. Iya, ayo berdiri. Berdiri ya. Panitia ikut. Panitia ikut. Ayo, panitia ikut ya. Laki-laki dan perempuan. Panitia ikut. Sebentar musiknya, sebentar. Yang wanita ngadep ke sana dulu. Ya. Yang laki ngadep ke sana. Nanti waktu refren berhadapan ya. Dan jangan lupa kalau kekerasan pijatan temannya geleng ya. Kalau kurang keras apa? Tunduk. Ingat, enggak boleh balas dendam. Ini grup yang menang itu ya. Rasa. Oke, drumnya waktu refren aja ya. Sekarang ayatnya cuma ditepuk-tepuk. Nanti waktu refren saya katakan bukan berikan yang keras pijatannya, tapi yang terbaik bagi teman Anda ya. Backing vokal, nyanyi sambil pijat juga temannya. Oke, silakan. Mana panitia? Oke. Ayo nyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Balik ke sini. Balik. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Balik lagi, berikan yang terbaik. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Balik lagi, Tanah bergelombang, berikan yang terbaik. timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Lagi, sekali lagi refrennya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, balik. Tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sudah ya, sudah nak ngantuk ya. Bilang sama yang sebelah, Jok main handphone dulu, gitu ya. Fokus dulu. Oke. Sekarang saya yakin tidak ada yang terluka kan secara fisik? Tapi hatinya terluka enggak? Iya, baik. Tema pada sesi yang terakhir ini diberikan oleh panitia, yaitu we are connected. Ya, we are connected.
Coba kalau saya review aja, jangan khawatir, ini bukan PA, ya, nggak akan berlangsung. Tapi kalau Anda minta PA, mungkin nanti saya gantian sama Pak Arnold ya. Baik, sesi pertama betapa pentingnya melihat bahwa kehidupan kita harus connect dengan Tuhan, connected with God. Kita harus ada iman yang bagaimana? Iman yang menyelamatkan. Kemudian kita harus bertobat. Pertobatan itu pertobatan yang bagaimana? Pertobatan pikiran, pertobatan kehendak, dan pertobatan emosi kita. Sesi yang kedua, TNT. Apa T yang pertama? Tulus. N-nya? T yang ke? Terang. Sesi berikutnya terjadi diskusi. Pesan dari Kak Arnold apa? Kenali, layani, libatkan. Ya. Nah, sekarang kita terakhir dalam tema We Are Connected. Ayat yang menjadi acuan adalah Efesus 2 ayat 21 sampai dengan 22. Saya bacakan ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ada kalimat yang sama pada waktu sesi pertama. Apa? Dua kalimat terulang di ayat 21 dan 22, yaitu di dalam Dia. Ya. Saya juga ketika waktu memeriksa ini, terulang lagi, ya, di dalam Dia, di dalam Kristus. Jadi dikatakan kalau kita melihat ayat 19 dan 20, orang-orang kudus itu digambarkan sebagai bangunan yang rapi tersusun. Ya, bisa slide-nya dimulaikan? Ya. Ini temanya, ya. Nah, kalau rapi tersusun, mau rapi tersusun, kita harus saling terhubung. Karena di sini dikatakan kan terhubung, ya. Kalau kita baca antara orang asing pendatang di ayat 19 dikatakan melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya. Nah, setelah itu berarti satu dan yang lainnya harusnya berkaitan, terhubung. Cuman terhubung itu apakah saat kita gini-gini tadi saling pijat-pijatan gitu ya? Terhubung, iya sesaat. Tapi kan kita tidak inginkan itu. Mau terhubung sampai kapan? Sampai kapan? Nanti kita lihat ya. Sampai Tuhan datang, luar biasa. Ya. Kita coba lihat apa wadah supaya kita benar-benar bisa terhubung itu. Ya. Kalau kita baca ya, coba kita baca di dalam ayat sebelumnya, Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, katakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ada pekerjaan baik. Kita lompat coba. Kemarin dikatakan definisinya ada di pasal 4, kata Kak Arnold. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Mulai ayat 11 saya bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kita baca 1, 2, 3.
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Orang-orang kudus itu tidak nganggur. Ada pekerjaan yang namanya pekerjaan baik, yaitu pelayanan. Jadi kalau disimpulkan, next slide-nya, kalau kita memang mau saling terhubung, itu wadahnya adalah pelayanan. Caranya pelayanan. Ya. Pelayanan yang menghubungkan kita. Ya. Bagaimana kalau Anda tidak melayani Tuhan, Anda bisa berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Pelayanan banyak hal. Tidak harus menyanyi, tidak harus dari banyak. Ada berapa pelayanan di DTK, Kak David? Bidang pelayanan, kurang lebih aja, enggak harus pasti. 8 itu pun, 10. Berapa? Pasnya berapa? Pasnya. Ya, itu pun ada berbagai macam. Ya. Kalau kita memang betul-betul mau terhubung, ya, wadahnya pelayanan. Namun ingat, di kitab Efesus ini mengatakan pelayanan itu ditujukan pada Efesus dalam situasi di mana umat yang ada di Efesus. Ada juga banyak umat yang ada di Kolose, Filipi, ya. Dan di sini disebutkan adalah jemaat. Ya. Berarti next, pelayanan itu adanya dalam penggembalaan. Saudara tidak bisa hari ini melayani di gereja A, minggu depan melayani di gereja B. Itu bukan pelayanan bagi menurut saya. Walaupun Anda katakan saya melayani, tapi tujuan Anda apa? Motivasinya apa? Apa motivasinya? Saya tidak mau menghakimi seseorang, tetapi sudah terbuka bahwa Anda kalau melayani di gereja A, di gereja X, di gereja B, setiap minggu Anda pindah, ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya berkat. Kalau itu yang menjadi motivasi, berarti there is something wrong, ada sesuatu yang tidak pas. Karena seseorang yang melayani Tuhan, itu tujuan utamanya apa? Ya, amin itu. Menyenangkan hati Tuhan. Membalas cintanya Tuhan. Ya. Sekali lagi saya tidak mau menghakimi mereka yang kita tidak boleh juga kalau pelayanan, ada pelayanan divisi pengamat. Pemerhati beda ya dengan pengamat ya. Atau ada divisi pengkritik. Tiap kali, Anda lihat ya pengamat polisi, sekarang kan ini kan mau pemilihan presiden gitu ya. Banyak sekali yang ngamati, yang ngomong tentang begini-gini banyak. Tapi lihat pengamat itu melakukan apa? Berkontribusi apa? Wah, dia bisa pandai. Dia katakan, oh aku berkontribusi untuk memberikan wawasan kepada ini. Tapi dia tidak pernah terjun masuk di dalam situ. Di gereja, di penggembalaan, tidak bisa. Anda cuman melihat ini salah, itu keliru. Kemarin dikatakan, loh kalau Anda keliru, ini restonya, kalau Anda anggap resto, ya restonya papa saya. Apa kontribusi Anda ketika Anda melihat sebuah pelayanan ada kekurangan? Ya. Kalau Anda katakan, wah gereja itu lebih menarik, gereja itu begini, gereja itu begini. Saya mau katakan, di kitab Wahyu, boleh panitia, saya tambah ikut
Kak Diki kemarin nambah poin boleh? Boleh ya? Oke. Buka Alkitab toh? Ayo sekarang cepet-cepetan. Mewakili grupnya. Berdiri langsung ngomong. Kalau berdiri kemudian masih potong berapa? Potong 200. Wah, karena semakin mendekati ya, mau pulang toh, harganya mahal. Ya, potong 200. Tapi kalau bisa jawab benar, 200 juga, medit ini ya. Ya, tengah-tengah ya, sama-sama 200 ya. Jadi kalau enggak bisa jawab, keliru, potong 200. Tapi satu kali ini aja, satu kali. Karena nanti kelompok yang lain begitu mendengar, paling gampang. Jadi berdiri kalau salah, potong 200, kalau benar tambah 200. Di kitab Wahyu ada 7 jemaat, 7 gereja. Sebutkan. Berdiri. Berdiri. Aduh, Kak Diki berdiri tapi ya, silakan. Langsung Ya. disebut. Jemaat di Efesus, Terus, Semirna, terus, bentar, Pergamus, Terus? Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. oke 200. Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok taat. Kelompok taat, betul. Boleh kasih bocoran yang dilihat apanya? Pengkopnya ya? Yo, mantap. Jujur dia, taat dan jujur ya. Yang dilihat tinggal pengkopnya. Gitu ya. Tapi sekarang satu lagi ya, panitia ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Harus cepat jawabnya. Jemaat mana yang disuruh bertobat sama Tuhan karena meninggalkan kasih mula-mula? 1, 2, 3, 4. Ya, berdiri. Efesus. Kelompok mana Kak David? Ya, damai. Oke. Ya. Ternyata ketika kita melihat gereja yang ada di kitab Wahyu, ada begitu banyak kekurangan. Pasti ada kekurangan semuanya. Lemah Putro, Johor, Duta Tuna Kristus, pasti ada kekurangan. Tidak ada gereja yang sempurna, saudara. Ya, kemarin cukup banyak diskusinya ya, idenya, wah, saya lihat kreatif sekali. Saya harus akui, angkat jempol, karena di era saya retreat tidak seperti itu. Ya, waktu saya muda retreat, maunya itu kumpul-kumpul, ngobrol, semakin menjadi teman, begitu aja, gitu ya. Jadi terus terang memang waktu di era saya, ya yang baru masuk itu ya harus membaur, begitu ya, harus mau membaur. Kok kita yang harus datang? Sombong juga ya kira-kira gitu ya. Nah, karena memang itu yang terjadi. Saya angkat jempol, angkat topi dengan ide-ide kemarin. Tetapi saya masih kurang apa ya? Saya melihat itu kan baru ide semua ya. Baru pemahaman kan? Kan tidak dilakukan hari ini kan kemarin? Tidak dilakukan di tempat ini kan? Hanya memberikan satu pemecahan masalah, pemecahan solusi, harusnya begini. Nanti sebelum ini berakhir, kita mau betul-betul praktek. Mau? Mau? Oke. Yang mau laki-laki, yang perempuan mau? Kok lemes? Iya, mau ya? Nanti terakhir ya. Nah, kalau kita lihat ya, dalam pelayanan, dalam penggembalaan, saya katakan kita tidak merasa yang terbaik. Tidak. Gereja kita yang terbaik. Enggak. Kita pasti ada kekurangan.
Saya mau tanya, jujur, panitia boleh berbesar hati ya, peserta, adakah kekurangan dalam retreat ini? Kok enggak berani jawab toh? Wah enggak ada, sempurna, nilainya kalau dari 0 sampai 100, 100, wah mantap, oh 1000 lagi, mantap. Ada, oke. Oh retreatnya seminggu. Ketua panitia mana? Langsung mikir apa yang dipikir nomor 1? Biaya. Ya. Baik. Kalau kita lihat, ya, kalau Anda sudah masuk ke slide-nya lagi, tolong Vincent, ya. Kalau kita sudah masuk dalam pelayanan, dalam penggembalaan, ya, Anda harus siap. Dalam pelayanan itu dikatakan harus punya bekal. Anda punya kemahiran bermain musik, Anda punya kemahiran dalam berkhotbah, Anda punya kemahiran dalam apa saja, talenta apa saja, tapi pesan dari Efesus kita baca, ya, yaitu silakan nextnya, Efesus 4 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, saya bacakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tidak ada kelompok lemah lembut ya, tidak ada kelompok rendah hati ya, mungkin panitia lupa ya, atau gimana. Kasih itu rendah hati, kasih itu lemah lembut. Lemah lembut bukan ngomongnya lemah dan lembut sampai tidak terdengar. Shalom, selamat siang, medeni itu. Atau juga bukan shalom, selamat siang, itu lembeng, ya. Tapi biasa, memang terus dari hati, gitu ya. Terus apa yang dikatakan? Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ya. Dan berusaha, loh ini loh dikatakan. Kalau memang mau connected, itu harus ada usaha. Kalau enggak ada usaha, ya diem-diem begini. Habis pulang retreat, ya sudah, terberkat iya, kapan lagi dinanti. Tapi kita tidak pernah terhubung lagi. Saya mau katakan, Anda yang belum melayani, masuk dalam pelayanan. Karena di situ nanti Anda akan mempunyai hati, bagaimana Anda harus rendah hati, bagaimana harus lemah lembut, sabar, seperti pijatan tadi ya, kalau Anda amati. Anda katakan waktu referen, teman yang di depan kurang keras, bagaimana? Ya, kurang keras, kekerasan begini. Tapi Anda sendiri kan dipijat kan? Ya enggak? Anda kalau mau merasakan kekerasan harus bagaimana? Begini. Dalam pelayanan, Anda juga harus memberi, Anda juga diberi. Itu yang terjadi. Karakter-karakter yang dalam kelompok-kelompok itu harus muncul di sana. Apalagi? Efesus 4 ayat 25. Sampai dengan 32, tapi saya lompat-lompat ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Tidak boleh bujuk, saudara. Ya, tidak boleh bohong dalam pelayanan itu. Utarakan dengan apa adanya. Ya. Semalam saya ditanya setelah acara,
kemudian kata kita ada barbecue, pulang barbecue dicegat oleh panitia. Mana PPT-nya Om? Mana lagunya? Jujur ketika saya menyaksikan 10 sandiwara dan memberikan nilai, saya katakan ini semua firman Tuhan yang akan mau saya sampaikan. Loh jujur, ada satu kata yang tercetus dalam beberapa kali kelompok menayangkan. Ada yang bisa menebak? Dalam sesi-sesi pertama, kedua, ketiga, keempat ini ya, 1, 2, 3 belum pernah tercetus. Tapi dalam sandiwara kemarin tercetus. Dalam pelayanan itu harus bagaimana? Tebak aja. Kelompoknya Joshua, ingat saya itu. Kelompoknya Jojo mengatakan itu. Kelompoknya banyak kelompok, hampir kelompok. Apa itu? Iya, itu ujungnya kesatuan, tema. Tapi ada yang dilakukan. Panitia, mungkin kali ini panitia ya, kita minta menjawab. Iya. Panitia, satu kata kerja aktif, mengampuni. Kelompok mana itu? Tadi yang jawab kelompok mana? Yang putri di sini. Loh, enggak berani jujur. Padahal mau kasih poin loh. Ya, mengampuni. Dalam pelayanan, kalau Anda tidak pernah mengampuni sesama, kita tidak akan pernah we are connected, tidak akan pernah terjadi. Living out love, salah satu tindakannya adalah mengampuni. Tidak pernah. Ya, kalau Anda tidak pernah mengampuni, padahal Tuhan ajarkan apa? Di doa Bapa kami, yaitu paling hafal toh, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni. Kita korek panitia. Panitia tidur berapa jam? Paling lama 3 jam, 4 jam. Waduh. Ada perasaan bahagia atau dongkol? Wah, luar biasa. Lihat peserta, ada yang nurut semua atau enggak? Ada yang sebagian besar nilainya dari 0 sampai 100? Jangan peserta yang jawab, sama aja. Bagaimana panitia? Jujur, Anda kan minta pesertanya jujur. Ketua, dari 0 sampai 100. 99. Dari hati ya? Dari hati ya? Oke, mantap. Tapi saya betul-betul salut loh ya. Anda itu diperlakukan kayak presiden. Dikawal, ke toilet aja dikawal, betul? Harus taruh keplek. Kalau enggak ada, dicari pasti. Bagaikan domba yang terhilang. Tapi dulu konsepnya, mau kencing aja kok direpoti. Tapi itu dibalik mestinya. Itu kasih panitia supaya Anda apa? Mengikuti secara utuh. Harus berpikir terbalik. Sampai mungkin karena saya tidak ikut briefing ya, mohon maaf karena hari Sabtu ada kegiatan, terus mau kegiatannya jadi batal juga, gitu ya. Terus saya nyusul, mungkin sudah di briefing ya, kalau ke sana tinggal kepleknya. Saya pikir-pikir, tak coba dah, saya taruh, ya, saya titip ya. Oh ya silakan, ya, harus ikut aturan mainnya, gitu ya.
Kalau dulu saya retreat memang pernah terjadi ke toilet, habis itu bablas. Ada yang bablas, kemana? Tidur. Kalau enggak tidur, dulu enggak ada handphone. Handphone barang mahal. Tapi apa? Pacaran, janjian. Nanti Rebu, ya. Oh enggak ada Rebu ya, Sabtu Minggu Senin ya. Nanti Minggu jam gini kita keluar. Yang perempuan keluar, yang laki keluar. Kita enggak ada, karena kita nganggap, wah semua peserta retreat ini adalah para malaikat. Tapi ingat firman kemarin, ada manusia-manusia lama dalam diri kita yang bisa bergejolak. Yang bisa dimanfaatkan, ditindaklanjuti. Itu harus di stop. Jadi peraturan itu memang bukan sebaiknya. Peraturan itu justru membantu kita cara berpikirnya untuk mendekat kepada Tuhan. Bukan peraturan itu membuli kita. Cara berpikirnya harus dibalik. Ya, tapi saya betul-betul angkat jempol baik untuk panitia dan peserta. Hanya kurang lama, Kak Daniel, katanya ya. Oke. Nah, apakah mengampuni itu ada di dalam teks Alkitab di sini? Wow, siapa bilang tidak ada? Ayat yang ke-32 dari Efesus 4. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya dulu di panitia itu ikut sih, tapi behind the scene, jengkel juga gitu ya, lihat yang diajak rapat, tidak pernah rapat gitu ya, diajak koordinasi, telatnya bukan 5 menit, 10 menit, telatnya 1,5 jam, itu bukan telat bro, itu pindah jadwal, ya. Tapi kaum muda, ya di style saya dulu begitu, kita menggondok, tidak bisa, lebih senior. Oh maaf, yang senior enggak anu ya, enggak nyindir. Ini cerita saya di masa saya retreat. Ya, enggak pernah rapat, enggak pernah koordinasi, hari H ada. Nah, terus gimana kita? Wong ini pelayanan. Ingat ayat ini, ya, ingat ayat ini, ampuni saja. Ya, kalau dalam penggembalaan itu, saya katakan tiap kali dalam saya pendidikan di Setia, saya katakan penggembalaan saya katakan berbeda sedikit dengan Setia. Setia, Anda dididik untuk jadi tough, untuk jadi seseorang yang menggembalakan. Dalam penggembalaan tidak boleh pecat orang. Itu prinsip saya ya, prinsip saya. Tapi mendidik, mendisiplinkan itu ada. Hati gembala tidak pernah. Bahkan kalau baca Yohanes 10, Tuhan itu tidak pernah mengusir Yudas. Betul? Tidak pernah. Keluar kamu pencuri. Tidak pernah. Kalau di Setia saya bilang, loh kalau kamu tidak bisa seperti peraturan tidak bisa, ya kamu membenturkan dirimu pada peraturan itu. Padahal peraturan ini membantu kamu untuk satu kali kamu tough berada sebagai seorang yang mengerti keadaan jemaat. Kenapa jemaat berbuat salah? Kamu harus datang. Loh kalau di pendidikan kamu sendiri yang berbuat salah, diulang-ulang, ditabrak terus aturannya, ya sudah. Berarti kamu sendiri yang mau membenturkan itu. Sebenarnya kalau saya amati hati seorang gembala itu banyak susahnya saudara. Ya kalau lihat. Tapi kalau mereka boleh bertahan
para bapak gembala baik dimanapun mereka berada, mereka tidak pernah, kalau Anda katakan gembala Anda dimanapun Anda berada, tidak pernah satu kata saya lihat dalam pengalaman saya ya, dalam pengalaman saya tidak pernah seorang gembala itu mengusir dombanya. Didisiplinkan iya, tetapi ketika didisiplinkan dombanya salah paham, dipikir diusir, padahal tidak. Didisiplinkan. Ya, itu ya. Nah, apa? Saya tidak berpanjang-panjang lagi. Apa yang kita dapat ketika kita sudah melakukan ya pelayanan dengan segala itu secara tidak sadar. Ya, mungkin Anda kata, next. Anda bertumbuh sebenarnya ke dalam Kristus. Baca ayatnya ya. Efesus 4 ayat yang ke-16. Mulai dari 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi dalam pelayanan itu memang harus benar, tetapi dalam kasih. Yesus datang itu penuh anugerah dan kebenaran. Ini yang menjadi pergumulan setiap kita dalam melayani Tuhan, bagaimana mengutarakan kebenaran tetapi dalam situasi mengasihi. Saya sampai hari ini belajar, saudara. Ini tanya di sini, siapa yang anak setia angkat tangan? Nah, coba tanya 4 orang itu, tahu bagaimana omongan saya, ya, itu Bu Sofi di sana juga. Bagaimana kalau saya, Pak Suyung gimana kalau di setia? Jahat apa enggak? Boleh tanya. Ya, saya terbuka sekali. Ya. Enggak ada yang saya mau tutupi. Ya. Pak Arnold, teman sepelayanan sejak di BPKMI dulu. Ya. Dalam hal ini, saudara, ya, bagaimana saya dulu pernah, saya harus akui, kasar dalam mengungkapkan kebenaran itu kasar. Maksudnya baik, tapi kasar, gitu loh. Orang sakit hati, ya, ada banyak yang ngomongi, berubah. Itu Anda harus bertumbuh seperti itu, ya. Saya tidak bisa kasih contoh yang lain, tetapi saya merasakan ketika kita bertahan memang dalam penggembalaan, dalam pelayanan, kita akan bertumbuh ke sana. Ya, karena kita harus pakai rumus tadi itu, rendah hati, lembut, ya, sabar. Dan ini semua yang dikatakan ya, dikatakan semua itu. Maka saya selesaikan ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa? Kristus yang adalah kepala. Terakhir, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, oleh satu pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita harus bangun diri kita sendiri untuk dalam kasih itu. Saya tidak perpanjang, tetapi dalam slide ini coba lihat, next. Coba, tidak ada next ya. Saya ingin lihat pesan saya terakhir. Masuk dalam pelayanan. Dalam penggembalaan Anda di mana digembalakan. Dan Anda harus tanggap bahwa dalam pelayanan saya harus rendah hati. Saya harus, kemarin diutarakan juga, memberikan salam lebih dahulu. Kan tidak berat toh memberikan salam itu toh. Ya, tapi malu kalau tidak dibales. Shalom, selamat pagi. Anak-anak sekarang kalau kelihatan
temannya gitu enggak mau nyopo, pura-pura apa? Handphone. Aduh. Ya, padahal handphonenya enggak bunyi, tiba-tiba kring, kupu semua. Itu ya. Nah, saudara, dalam memberi salam itu pun, ya, kadang bisa terjadi salah paham. Selamat pagi, ada ini. Punya hati gitu ya, berbesar. Mungkin dia enggak dengar. Apa enggak dengar? Aku di depannya sini loh. Selamat pagi, enggak direken. Loh, kalau gitu ya didatangi pelan-pelan. Ya, saya tadi nyapa loh, selamat pagi. Ada apa? Kok kelihatannya hari ini bete banget gitu ya? Nah, kalau Anda semakin dekat, Anda akan tanya seperti itu. Kenapa? Gitu. Ya, baik. Saya tidak perpanjang. Anda tahu bahwa ketika kita bersama-sama saling terhubung dan kita melakukan tabiat-tabiat itu dalam pelayanan, kita sedang bertumbuh. Ya, yakinlah itu. Ya, amin. Saya sekarang mau praktek seperti janji saya ya, praktek. Prakteknya itu di dalam kita memberikan salam. Ya, kita memberikan salam aja. Mari, seluruh panitia bisa ke atas panggung. Yang talinya warna merah ya. Saya bukan panitia tapi tali saya warna merah. Panitia, mari Kak Daniel silakan ke atas panggung sini. Semua panitia yang merasa dirinya panitia. Mari belajar, praktek sekarang. Praktek hanya dalam hal memberi. Mari cepat, nanti keburu mau makan dan mau pulang. Bisa nih diminggirkan boleh, supaya tampil ke depan. Taruh pojok. Mari panitia di depan semua. Ayo dong panitia sini toh. Terus di belakangnya staf yang kedua di antaranya. Ayo maju sini Daniel. Ya. Di antaranya sini di celahnya biar kelihatan, jangan membelakangi. Ayo. Wah, ini panitia kita. Ya. Mari. Jangan ada yang enggak terlihat. Ya. Wah, Yuda enggak kelihatan Yud. Jangan sembunyi sama itu, siapa Felix? Oke. Kita belajar ya, sama-sama belajar. Berdiri semua di sini. Ya, tirukan saya. Ini semua panitia, kita mau berterima kasih. Ya, tirukan saya. Nanti panitia harus jawab juga. Ya, apa jawabnya? Monggo dipikirkan, tapi kalau mau ikut saya, boleh. Begini cara kita berterima kasih kepada panitia ya. Terima kasih buat kerja keras, pelayanan, dan kasih kepada saya. Selama retreat ini, Tuhan Yesus memberkati. Ingat, terima kasih buat kerja keras, pelayanan, dan kasih kepada saya selama retreat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapi kalau salam gitu tok kan enggak pas ya. Kita belajar dengan bahasa tubuh kita. Taruh tangan di dada sini. Kita bungkuk 45 derajat. Bisa? Bisa? Saya yang bantu. Ucapkan. Jadi selama saya ngomong, sebelum Anda selesai saya ngomong, enggak boleh angkat. Ya. Panitia mikir,
Apa jawabannya? Ya, taruh tangan di sini, satu aja, sebelah kanan. Ya, saya bacakan ya. Sambil kalau yang ingat silakan. 1, 2, 3, bungkuk. Terima kasih buat kerja keras, pelayanan, dan kasih kepada saya selama retreat ini. Tuhan Yesus memberkati. Apa jawabnya panitia? Ya, saya bantu ya. Jawabnya, panitia itu di mana-mana panutan peserta. Ya, yang dilihat kalau panitianya melarang peserta tidak boleh handphonean, panitianya waktu firman Tuhan ya tidak boleh handphonean, ya kan? Logikanya begitu. Jadi katakan ketika salam itu diberikan, Anda buat tangan begini, sama-sama taruh tangan di sini, harus lebih banyak panitia toh? Sama-sama diterima dong terima kasihnya. Sama-sama sambil bungkuk lagi, maafkan kekurangan pelayanan kami, segala puji hormat bagi Tuhan. Bisa? Ya. Bisa ya, kita buat. Mari kita berterima kasih, habis itu musik nanti kita nyanyi sama-sama. Dari pesertanya atau perlu latihan sebentar? Hafal ya, sama-sama maafkan kekurangan pelayanan kami, segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Ya, dari peserta, mari saya bantu. Taruh tangan di dada dengan sepenuh hati, biar connected. Ya, kita terhubung, bukan hanya pada Tuhan, tetapi kepada nomor satu kita aplikasikan kepada panitia dulu. Ya, tidur 3 jam, tidur 4 jam, rapat, dan sebagainya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih buat kerja keras, pelayanan dan kasih kepada saya selama retreat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama maafkan kekurangan pelayanan kami, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke. Mari kita lakukan, nanti ketua panitia yang pimpin doa ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan, gandeng tangannya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami Tuhan, tak henti-hentinya kami ucapkan hanya kepada Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersuka cita pada siang hari ini. Kalau kami boleh Tuhan menyelesaikan segala rangkaian retreat kami, hingga pada ibadah kami yang terakhir di sesi keempat ini Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau. Engkau sudah menyertai kami Tuhan, mulai dari awal hari pertama, hari kedua, hingga hari ketiga. Engkau sudah memberkati, Engkau sudah membekali setiap kami Tuhan. Seluruh peserta maupun kami seluruh panitia Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan atas hidup kami. Biarlah Tuhan, kami tidak mau berhenti sampai di sini saja. Ini adalah bukan suatu akhir, tapi kami percaya ini adalah awal dari transformasi kami, kegerakan kaum muda di tempat ini Tuhan. Biarlah melalui kami, seluruh panitia dan juga peserta ini Tuhan. Setelah kami keluar dari tempat ini, kiranya kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu untuk mengabarkan Injil keselamatan yang telah kami terima ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa. Walaupun kami yang berada di depan ini, kami seluruh panitia, kami tidak memiliki derajat yang lebih tinggi sedikit pun daripada seluruh peserta yang ada. Kami semua hanya alat-alat yang Engkau pakai Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Engkau semata. Biarlah kami Tuhan, seluruh peserta maupun panitia, maupun seluruh pembicara yang ada di tempat ini, menerima berkat yang sama. Dan kami mau mengimani itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau sembunyikan kami di balik salib-Mu. Dengan segala apa yang pencapaian telah kami terima, pencapaian telah kami raih. Ini semua bukan karena kekuatan kami Tuhan. Karena ini semua adalah maksud dan tujuan Engkau. Dan ini hanya untuk Engkau saja Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang sungguh menyertai dan memberkati setiap kami. Biarlah kami semua Tuhan dapat menerima berkat yang sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan dilupa untuk seluruh pembicara, baik Ko Arnold maupun Om Soyong sudah memberikan waktunya, sudah memberikan segala apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan terhadap kami. Dan kami percaya bekal-bekal firman Tuhan yang telah kami terima ini Tuhan dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi jalan untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Biarlah Tuhan hidup kami muda-mudi ini Tuhan, kami tahu masih banyak tantangan yang akan kami hadapi di luar sana dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang makin hari makin rusak ini Tuhan. Tapi biarlah mulai dari hidup kami Tuhan menjadi agen-agen perubahan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama saja Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala syukur kami kepada Engkau. Yang percaya katakan haleluya, amin. Tepuk tangan buat kita semua.